Putri miliarder ini datang untuk berdoa pada leluhur. Tapi malah dimarahi dan diusir nenek Jason. Meski begitu dia tidak sakit hati. Dia malah berusaha keras menunjukkan dirinya. Jason menghinanya munafik. Dan bermuka dua. Tapi Linda tidak peduli. Dia bilang kalau setiap melihatnya rasanya ingin muntah. Ucapan ini membuat Jason tertegun. Selanjutnya, dia bantu memasak di dapur. Dia mengajari cara memotong ikan. Dia sama sekali tidak seperti nona miliarder. Sehingga para pelayan menyukai menantu ini. Dan Jason yang mendengarnya pun tersenyum secara tak sadar. Kemudian Linda dibawa bertemu dengan nenek. Dan nenek yang pikun ingin Linda menggendongnya di belakang. Pelayan langsung menggantikan Linda. Tapi malah ditendang nenek. Linda yang baik tidak ingin menyusahkan orang lain. Jadi dia menggendong nenek dengan senang. Tapi sedang menggoyangkannya. Nenek tiba-tiba pipis. Kebetulan Jason melihat adegan canggung ini. Tapi Linda tidak peduli. Dia terus menggendong nenek ke kamar untuk ganti baju. Membuat Jason punya sedikit perasaan padanya. Begitu selesai berdoa, Linda juga membantu beres-beres. Tapi saat mengambil papan milik kakek, lampunya berkedip-kedip. Jadi Linda menyalakan korek api untuk menerangi. Tapi tiba-tiba dia terkejut karena kehadiran Jason. Ketika lampunya menyala, mereka saling berpelukan di lantai. Adegan ini dilihat oleh cinta masa kecil Jason. Lalu dia pergi dengan marah. Jason pikir dia sengaja melakukan ini agar Rena lihat. Linda bilang kalau dia adalah korban. Jason pergi dengan kesal. Ternyata Rena adalah sahabat Yasmin. Dan dia juga menyukai Jason sejak lama. Dia bertanya apa Jason akan menikah dengan Yasmin. Jason berkata, keluarga sudah menetapkannya. Apalagi dia juga tidak percaya dengan cinta. Jadi tidak peduli menikah sama siapapun. Rena mengungkapkan perasaannya. Tapi malah ditolak dan begitu dia ingin pergi. Rena langsung memeluknya. Dia berkata, meski tidak peduli. Kenapa tidak menikah dengannya? Jason menoleh dan menemukan Linda yang bersembunyi dan menguping. Dia segera melepaskan pelukan Rena. Linda yang ketahuan. Kabur dengan ketakutan. Jason tiba-tiba merasa gelisah. Dia menemukan Linda saat dia sedang menyelamatkan kucing. Ternyata ibu kucing ini sudah mati. Linda yang bersimpati ingin mengubur ibu kucing. Dia meminta Jason menggali lubang. Tapi mana mungkin pewaris grup Matahari bisa melakukannya. Tapi di bawah tatapan remeh Linda, dia akhirnya menggali lubang. Tapi tidak bisa. Linda tercengang dengan penampilannya yang bodoh. Dia menggali sambil memarahinya. Apa yang tanganmu bisa lakukan selain makan, mencebok dan menulis? Jason tercengang mendengarnya. Ternyata ucapan nona miliarder ini cukup kasar. Setelah keduanya mengubur kucing, Jason mengantar Linda pulang untuk pertama kalinya. Saat dia ingin menjelaskan tentangnya dan Rena, Linda malah tertarik dengan kencing kucing. Hingga Jason sangat marah. Tidak pernah ada yang berani mengabaikannya. Esok hari, Jason dan Rena kembali ke kantor untuk wawancara. Tiba-tiba muncul seorang wanita depresi. Dan melempar sebuah tomat ke Jason. Wanita ini hanya kentut saat bekerja. Langsung dipecat oleh Jason. Dia yang putus asa membuat kekacauan di kantor. Dia melempar tomat ke Jason tapi dihadang oleh Linda. Melihat Linda yang kebingungan, Jason tidak berterima kasih. Dan juga menatapnya dengan jijik. Penjaga segera menariknya keluar. Linda sangat bersimpati dengan penderitaan wanita itu. Sedangkan Jason malah khawatir hal ini akan berdampak pada nama baik perusahaan. Linda menatapnya dengan tegas. Lalu, pergi dengan marah. Rena membawanya ke ruang rias untuk ganti pakaian. Tapi Rena bingung begitu melihat Linda tanpa riasan. Dia merasa wajah Linda agak beda dengan dulu. Linda segera bilang kalau wajahnya sedikit dioperasi. Sehingga dia tidak dicurigai. Saat ini, karyawan mall membawa beberapa baju. Linda terkejut karena ternyata itu sahabatnya, Gina. Dia segera berbalik. Tapi Gina tetap mengenalinya. Lalu, bertanya apa dia kesini untuk bekerja. Linda tidak menjawabnya. Rena menegur Gina apa dia tidak mau bekerja. Bahkan tidak mengenali tunangan direktur. Gina berpikir bagaimana bisa. Sahabatnya adalah tunangan direktur. Dia segera meminta maaf. Begitu Linda berganti pakaian, dia wawancara bersama Jason.
Mendengar Jason mengarang kisah cinta mereka, membuat Linda merasa jijik. Tapi dia terpaksa harus berakting bersamanya. Setelah selesai, sutradara tahu kalau Yasmin kuliah di jurusan piano. Jadi mengusulkan agar dia memainkan sebuah lagu. Hal ini membuat Linda bingung. Mana mungkin gadis desa sepertinya bisa main piano. Gina yang melihat Linda tidak tenang. Semakin yakin kalau dia adalah sahabatnya. Di hadapan banyak orang, Linda terpaksa berjalan ke piano. Linda minta segelas air untuk mengulur waktu. Gina segera membawakan air. Dan juga menatap Linda penuh arti. Saat ini, Linda sangat gugup hingga kakinya gemetaran. Gina sengaja menjatuhkan airnya ke atas piano. Sehingga Linda bisa lari dari sini. Lalu, dia mencari Gina ke gudang. Mereka yang sudah lama tak bertemu berpelukan. Gina bertanya dengan penasaran, sebenarnya ada apa? Linda memberitahu permasalahannya pada Gina. Gina menebak apakah mereka berdua anak kembar. Linda segera memotong pemikirannya yang konyol. Dan memintanya untuk merahasiakan ini. Begitu keluar, Linda melihat wanita tadi sedang melakukan protes. Begitu memahami bahwa wanita ini sudah bekerja selama 3 tahun di sini. Dia yang yatim piatu masih harus membesarkan 2 adiknya. Maka dari itu dia merokok untuk meringankan bebannya. Linda jadi sangat bersimpati. Dia juga hidup bersama neneknya. Makanya dia memberi wanita ini uang. Tak disangka adegan ini dilihat Jason. Begitu di kantor, Jason memarahinya untuk tidak mengurusi hal begini. Perusahaannya bukan organisasi amal. Linda malah bilang kalau dia bermuka 2. Dan juga robot penghasil uang yang tak punya hati. Begitu memarahinya, dia pergi. Dan akhirnya dia sadar kalau sudah kehilangan kendali. Begitu pulang dia melihat tangan kakak terluka. Dia memeriksanya dengan sedih. Lalu masak untuk makan malam kakak. Dani merasakan perhatian yang tidak ia dapat dari adik kandungnya. Linda menanyakan Yasmin. Kakak bilang dia sedang mengutus orang mencarinya. Esok pagi, Linda meminta cuti sehari pada kakak. Saat jalan-jalan, dia tertarik dengan lomba makan kue di pinggir jalan. Karena hadiahnya besar dia jadi bersemangat. Begitu lomba dimulai, dia langsung pakai tangannya buat makan kue. Tapi dia tidak menyadari mertuanya yang baru lewat. Demi memenangkan televisi, dia melepaskan identitasnya dan ikut lomba. Karena tidak puas makan pakai sendok, Linda makan kuenya dengan tangan tanpa memikirkan image-nya. Kemudian dia menjadi pemenang. Tapi begitu menyadari ibu mertuanya ada di kerumunan, Linda yang takut langsung menggosok sisa kue ke wajahnya. Semuanya kira ini adalah cara merayakan kemenangan yang unik. Saat mertuanya ingin menghampirinya, untungnya Jason datang membawa ibunya pergi, sehingga identitasnya tidak ketahuan. Tapi karena merasa wanita ini familiar, jadi dia menghadangnya di pintu keluar. Sehingga Linda terkejut. Jason memarahinya apa dia gila. Tunangan pewaris kaya, malah mengikuti lomba seperti itu. Linda yang tak punya alasan terpaksa bilang kalau dia tertekan sebelum pernikahan. Jadi, ingin melakukan hal yang tak pernah dilakukan untuk melepas stres. Untuk pertama kalinya, dia minta maaf pada Jason. Tapi Jason yang malas meladeninya pergi dengan Rena. Di mobil, bertanya pada Rena apakah wanita punya ketakutan sebelum nikah. Sebentar ikut lomba makan kue. Sebentar menyayangi kucing liar. Tapi Rena yang mendengarnya merasa aneh. Seingatnya Yasmin tidak makan manis. Dan juga alergi dengan hewan berbulu. Rena merasa ada yang aneh dengan Yasmin. Jadi dia mencari Gina. Dan bertanya apa dia mengenal tunangan direktur. Gina menyangkal dan berkata kalau dia salah orang. Tapi ini tidak membuat keraguan Rena menurun. Di sisi lain, Yasmin dimarahi ibunya habis-habisan begitu pulang. Bilang lomba makan kue yang dia ikuti menjadi pencarian nomor 1. Bagaimana orang akan melihat putrinya nanti? Lalu, masuk ke kamarnya. Menyuruh Linda membuang baju kampungannya dan kucing itu. Dia tidak mengizinkan siapapun mempermalukan citra putrinya. Linda terpaksa menangis sambil memeluk kucing. Kakak meminta maaf atas nama ibunya. Tapi ibu malah menyalahkannya karena adiknya belum ketemu. Bagaimana dengan pernikahannya nanti? Dan bilang, kalau Yasmin adik kandungnya. Pasti dari kemarin sudah ia temukan. Ternyata Yasmin bukan anak kandungnya. Esok hari, Linda membawa kucingnya ke rumah sahabatnya. Kakak tahu dia sedih. Jadi mengajaknya menonton konser. Dan Jason yang pintar bertemu Rena.
dan bertanya mengapa dia menyebarkan video lomba makan kue. Rena malah bilang dia ingin mengambil posisinya. Untuk pertama kalinya, Jaeson merasa jijik padanya, dan langsung memecatnya. Dia langsung pergi setelah tahu Linda menonton konser adiknya. Tak disangka dia melihat kedekatan Linda dan kakaknya. Bahkan Linda tidak pernah tersenyum sebahagia itu bersamanya. Kakak tahu kalau Linda suka makan manis, jadi membelikannya hotdog. Linda terkejut begitu memakannya. Kakak tertawa karena tingkah konyolnya. Jaeson diam-diam cemburu melihat adegan ini. Jadi dia menghampiri mereka, dan menyuruh Linda ikut ke konser adiknya. Saat di konser, Linda menemukan kakaknya yang datang dan menyapa. Siapa sangka, begitu dia bersama Jaeson, kehadiran Dani menjadi penghalang. Linda tidak sengaja terjatuh. Jeritannya membuat Jaeson dan kakak menyadari ada bahaya. Jadi mereka berdua secara bersamaan menghampirinya.